To-do list lo numpuk, tapi kerjaan nggak kelar, lo nggak sendiri. Lo pernah nggak sih bikin to-do list gambreng pas pagi, terus malamnya cuma satu yang dicentang? Sisanya, zonk, tenang, lo nggak sendirian. Banyak orang mikir bikin to-do list itu solusi biar hidup jadi produktif, tapi kenyataannya malah makin pusing sendiri. Masalahnya, kita sering nulis to-do list kayak lagi belanja ke supermarket. Semua ditulis, semua pengen dikerjain, tapi nggak mikir kapasitas diri sendiri. Waktu terbatas, energi juga nggak selamanya full battery. Terus kita juga sering nyampur tugas gede sama tugas receh. Contoh, kerjain skripsi ditulis bareng sama beli odol. Nggak ada urutan, nggak jelas prioritas, jadinya malah bingung mau mulai dari mana. Belum lagi, sering banget kita nulis tugas yang terlalu umum. Kayak belajar doang. Belajar apanya? Berapa lama? Topiknya apa? Akhirnya, ya ditunda terus. Dan satu hal yang jarang dilakuin, evaluasi. Kita bikin to-do list tiap hari, tapi nggak pernah ngaca, cara gue bikin list ini bener nggak sih? Intinya bukan to-do listnya yang salah, tapi cara kita nyusun dan make-nya aja yang belum bener. Di segmen selanjutnya kita bakal bahas gimana caranya bikin to-do list yang nggak cuma cakep di kertas, tapi juga bener-bener bantu lu jalanin hari lu lebih efisien. Oke, jadi gimana sih cara bikin to-do list yang nggak cuma numpuk tugas, tapi beneran ngebantu kita jadi produktif? Kuncinya ada di satu hal, prioritas. Bukan seberapa banyak yang lu tulis, tapi seberapa penting dan realistis isinya. Jangan kejebak sama mindset, semua harus dikerjain hari ini. Karena kenyataannya, nggak semua tugas punya urgensi yang sama. Ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tapi bisa ditunda, dan ada juga yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Lo bisa coba pakai yang namanya Eisenhower Matrix. Itu cara simple buat ngebagi tugas jadi 4 kategori. Penting dan mendesak. Penting tapi nggak mendesak. Nggak penting tapi mendesak. Dan nggak penting nggak mendesak. Yang terakhir itu bisa lo skip aja. Atau kalau mau yang lebih praktis, coba metode 1-3-5. 1 tugas besar, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Biar nggak overload dan tetap realistis sama kapasitas lo hari itu. Intinya, to-do list yang efektif tuh bukan soal kelihatan sibuk, tapi soal tahu mana yang paling berdampak. Fokus ke hal yang ngasih progres paling gede, bukan yang paling gampang dicentang. Ingat, tujuan kita bukan cuma ngerjain banyak hal, tapi ngerjain hal yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya bikin to-do list yang beneran jalan? Langkah pertama, tulis to-do list lo sehari sebelumnya. Kenapa? Biar pas bangun pagi, lo udah tahu mau ngapain. Nggak buang waktu mikir duluan. Kedua, mulai dari tugas paling penting. Tanya ke diri lo, satu hal apa yang kalau gue selesain hari ini, bikin hari gue tetap terasa produktif. Kalau udah ketemu, itu jadi prioritas utama lo. Ketiga, tulis tugasnya spesifik. Jangan cuma nulis belajar. Tulis aja, belajar 30 menit materi bab 3 sambil bikin catatan ringkas. Semakin jelas, semakin gampang dikerjain. Keempat, ukur waktu dan sesuaikan sama energi. Kalau lu tahu pagi lo masih fresh, tempatin tugas yang berat di awal hari. Yang ringan bisa disimpan buat sore. Kelima, sisain ruang buat fleksibilitas. Nggak usah isi full sampai 100%. Kasih celah buat hal-hal tak terduga. Karena hidup nggak selalu sesuai rencana kan. Terakhir, gunakan tools yang cocok. Boleh pakai kertas, Notion, Google Keep, atau app to-do list lain. Yang penting lo nyaman dan konsisten make-nya. To-do list itu kayak GPS. Kalau lo set dengan benar, lo nggak bakal nyasar. Oke, to-do list lo udah rapi. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar lo bisa konsisten? Nggak cuma semangat di hari pertama doang. Pertama, bikin ritual kecil pas mulai dan ngakhirin hari. Pagi hari, checklist lo. Pilih prioritas utama. Sore atau malam, review lagi. Apa yang kelar, apa yang enggak, dan kenapa. Evaluasi ini penting banget. Karena dari situ lo bisa tahu pola lo sendiri. Apakah lo kebanyakan multitasking? Apakah tugas lo terlalu gede dan gak realistis? Atau lo kurang ngasih jeda buat istirahat? Kedua, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau ada yang gak kelar, itu bukan berarti lo gagal. To-do list itu alat bantu, bukan alat untuk nyalain diri sendiri. Ketiga, rayain kemajuan kecil. Centang 1 tugas? Nice. Selesaiin prioritas utama? Keren. Progres kecil itu yang bikin semangat lo tetap nyala. Dan terakhir,
bikin to-do list itu jadi bagian dari gaya hidup lo. Nggak harus ribet, asal rutin. Lama-lama, otak lo bakal otomatis mikir pakai sistem. Intinya, produktivitas bukan soal ngebut, tapi soal konsisten jalan terus.